Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Nah, pada video kali ini kami akan membahas topik awal kelahiran psikologi baru sebagai sains modern. Kami menyusun video ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah sejarah dan aliran psikologi dibimbing oleh Ibu Heliana Isnaini, MC Psikolog. Sebelum itu, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Putra Pradana dengan NIM 11020124075. Dan saya Adelia Kana Putri Hoyudi dengan NIM 11020124044. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai. Pada materi kali ini kita membagi menjadi 4 segmen. Nah, untuk segmen yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu psikologi modern. Kemudian segmen yang kedua, sejarah awal psikologi modern. Segmen yang ketiga, tokoh-tokoh penting. Dan segmen yang keempat, membahas tentang metode dan pendekatan secara ilmiah. Apa sih itu psikologi modern? Kalian tahu tidak? Sekarang psikologi itu sudah diakui sebagai ilmu pengetahuan yang sejajar dengan sains lainnya. Jadi psikologi bukan hanya membahas mengenai jiwa saja. Betul sekali, hal ini karena psikologi modern menggunakan metode ilmiah, bukan hanya sekedar asumsi atau pemikiran filosofis, tetapi juga terdapat bukti, eksperimen, dan data. Itu benar, psikologi kini bersifat empiris, objektif, dapat diukur, dapat diuji ulang, dan berdasarkan teori yang terus berkembang. Nah, inilah yang disebut dengan psikologi sebagai sains modern. Dulu, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Namun, semuanya berubah sejak Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman pada tahun 1879. Wundt ini sangat berjasa sekali karena ia menggunakan metode introspeksi untuk memahami kesadaran manusia secara ilmiah. Nah, dari sinilah psikologi mulai berkembang sebagai disiplin ilmu yang mandiri, terpisah dari filsafat dan fisiologi. Selain Wundt, ada juga tokoh-tokoh penting lain yang berperan dalam perkembangan psikologi. Salah satunya William James. Dia adalah seorang psikolog dan filsuf yang berasal dari Amerika. Ia memperkenalkan aliran fungsionalisme yang memandang pentingnya fungsi pikiran dalam membantu manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ia menjadi pelopor aliran fungsionalisme. Hal itu berbeda dengan aliran strukturalisme yang hanya berfokus pada bagian-bagian pikiran. Namun, aliran fungsionalisme ini lebih menekankan bagaimana pikiran membantu manusia untuk beradaptasi. Dengan pendekatan ini, William James membantu membentuk pemahaman bahwa psikologi adalah ilmu yang dinamis dan sangat relevan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Lalu tokoh yang selanjutnya ada Ivan Pavlov, yakni seorang fisiolog dari Rusia yang dikenal penelitiannya melalui eksperimen anjingnya. Ia menemukan prinsip pengkondisian klasik yang kemudian menjadi dasar dari aliran behaviorisme. Yang dimana pada eksperimennya, anjing tersebut belajar mengasosiasikan suara bel dengan makanan, menunjukkan bahwa perilaku bisa dibentuk lewat pengalaman. Nah, penemuan inilah yang menjadi dasar lahirnya aliran behaviorisme yang menekankan perilaku agar dapat diamati secara objektif. Behaviorisme ini digunakan dalam pendidikan dan terapi dengan fokus pada stimulus, respon, dan penguatan. Dan yang terakhir tentu saja Sigmund Freud. Ia adalah tokoh penting dalam perkembangan pendekatan psikoanalisis yang menekankan peran alam bawah sadar dalam perilaku manusia. Ia mengenalkan konsep id, ego, superego, serta mekanisme pertahanan diri untuk menjelaskan konflik batin. Hal inilah yang membuat ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis. Nah, pendekatan inilah yang membuka jalan bagi berbagai terapi modern dan cara baru untuk memahami pikiran manusia secara mendalam.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode dan pendekatan secara ilmiah. Jadi, apa sih yang membedakan psikologi modern dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya? Nah, yang menjadi pembeda adalah pada metode dan pendekatannya. Kita membagi metode dan pendekatan secara ilmiah ini menjadi dua bagian. Yang pertama, pendekatan ilmiah, dan yang kedua, pendekatan secara eksperimental. Psikologi modern menggunakan pendekatan ilmiah, misalnya mengamati fenomena, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Pendekatan eksperimental seperti yang dilakukan Pavlov menjadi contoh bagaimana perilaku manusia dapat dipelajari secara ilmiah melalui manipulasi dan pengamatan terhadap variabel-variabel tertentu. Nah, ini tuh seperti penelitian di laboratorium beneran. Hal inilah yang membedakan psikologi modern dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, lebih terstruktur dan dapat dibuktikan seperti sains. Jadi, kesimpulannya, psikologi itu bukan hanya sekedar teori, tetapi telah berkembang menjadi ilmu yang benar-benar berbasis sains. Dan yang menarik, banyak aliran psikologi lama yang masih relevan hingga saat ini. Misalnya, aliran behaviorisme masih digunakan dalam terapi perilaku, seperti penanganan fobia dan kecanduan. Psikoanalisis pun masih menjadi dasar dalam terapi psikodinamik untuk menggali pengalaman masa lalu dan konflik batin. Aliran fungsionalisme juga memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan pengembangan manusia. Singkatnya, aliran-aliran tersebut menjadi fondasi dalam praktik psikologi modern yang diterapkan di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan konseling. Kami berharap video ini dapat membantu kalian untuk memahami sejarah awal psikologi dan relevansinya dengan praktik saat ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Kami pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.